Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Apa itu nasikh dan maknanya secara bahasa dan istilah? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, secara bahasa, an-naskhu adalah ar-raf'u wal izalah. Ar-raf'u wal izalah, yaitu mengangkat sesuatu atau menghilangkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, an-naskhu adalah mengangkat atau mengganti hukum syariat atau lafaznya dengan dalil syariat lainnya yang diambil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, ya. Selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan, adakah ketetapan Al-Quran tentang nasakh ini? Kalau kita telisik di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya nasakh ini ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' Ahlus Sunnah. Adanya nasakh ini mendatangkan hikmah yang sangat besar di dalam hukum Islam, ya. Jadi satu hukum mungkin tadinya tertulis di dalam Al-Quran atau mungkin di dalam As-Sunnah, tapi tema kita khusus di sini adalah dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya hukum tersebut tidak berlaku. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang jenis-jenis nasakh di dalam Al-Quran. Ya. Nah, semua yang terjadi ini memiliki hikmah yang sangat besar. Maka secara umum adanya nasikh atau ayat yang menasahkan atau yang menghapus dan menghilangkan suatu hukum ataupun tilawah dan bacaan di dalam Al-Quran, itu sebagai bentuk keringanan bagi kaum muslimin atau juga sarana atau media untuk memperbanyak pahala bagi mereka, ya. Nah, jadi mungkin awalnya hukum tersebut adalah hukum yang cukup memberatkan, tapi setelah itu dihapuskan hukum tersebut sehingga menjadi suatu hukum yang meringankan bagi kaum muslimin yang tidak berlaku lagi, yaitu. Kemudian di dalam Al-Quran kita akan dapatkan dalil nasakh tersebut, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Manasakh min ayatin, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah Subhanahu wa taala seorang pelindung maupun seorang penolong. Coba perhatikan dua ayat ini, luar biasa. Yang pertama terkait dengan hak menasahkan atau mengganti atau menghapus hukum yang telah ditetapkan tapi dihapus, tidak berlaku kembali. Yang kedua, ayat kedua adalah menyinggung tentang bahwa zat Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ini luar biasa. Artinya apa? Artinya hukum itu sesuai dengan ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengetahui maslahat hukum tersebut diberlakukan kepada manusia atau tidak nantinya, ya. Artinya semua di situ ada hikmah yang ada di balik sebuah hukum yang ditetapkan atau sebuah hukum yang dihapus atau dihilangkan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, beliau lebih dalam menerangkan dan menjelaskan tentang an-nasakh ini, bahwa kalau kita lihat, kata beliau, secara bahasa an-naskhu adalah an-naqlu atau pemindahan. Maka hakikat nasakh adalah pemindahan status hukum mukallaf dari satu hukum syar'i
pada hukum syar'i lainnya, atau bahkan tidak hanya dipindahkan, tapi hukum tersebut ditiadakan, ya, tidak diberlakukan lagi aplikasinya, penerapannya di dalam kehidupan seorang muslim, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata nasakh ini mendapatkan tanggapan, ya, dari orang-orang di luar Islam, terutama orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu mereka mengingkari nasakh. Mereka mengatakan hal ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena mereka mendasarkan pendapat mereka, pemikiran mereka berdasarkan dalil dari Taurat. Mereka mengatakan seperti ini, sesungguhnya ini bentuk dari kekufuran dan hanya mengikuti hawa nafsu saja, ya. Maka dalam ayat ini tadi yang sudah kita singgung, dua ayat tadi surat Al-Baqarah, ya, ayat 106-107. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan hikmah dari nasakh ini. Apa hikmahnya yang Allah angkat di dalam ayat ini? Maka kalau tadi kita telaah, manansakh min ayatin aw nunsiha, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, ya, kemudian mereka tidak lagi mengingatnya, apa jawaban Allah? Kecuali na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Tidak hanya itu, dan lebih membawa manfaat, maslahat kepada manusia semuanya. Nah, maka dengan demikian ini menunjukkan bahwa datangnya nasakh sejak awal, ya, tidaklah berarti manfaatnya akan lebih kecil bagi manusia, bagi kalian semuanya, karena karunia Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bertambah dan terus bertambah, ya. Apa yang dihilangkan bukan berarti mengurangi dari apa yang telah diberikan kepada manusia. Justru apa yang akan didatangkan akan menjadi lebih baik, ya, lebih maslahat, lebih manfaat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa umat ini sesungguhnya semua mereka mengharapkan sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan banyak kemudahan yang maksimal kepada mereka. Orang yang mempermasalahkan nasakh, sesungguhnya kalau kita telaah dari ayat yang kedua tadi, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, orang yang mempermasalahkan nasakh itu sama saja mempermasalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah tegaskan dalam firman-Nya, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jika zatnya adalah penguasa atas kalian, bertindak atas kalian, dan tindakan seorang penguasa yang maha bijak dan maha kasih dalam setiap takdir, perintah dan larangannya, sebagaimana juga tidak ada yang bisa menghalangi segala macam takdir yang telah Allah tentukan. Begitu juga tidak ada yang bisa menentang setiap hukum syariat yang telah Allah tetapkan. Kenapa? Karena posisi hamba adalah posisi sebagai manusia yang diatur atau mudabbar, dikendalikan di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dialah Allah juga sebagai pelindung dan menolong bagi para hambanya. Dia yang mengatur bagaimana mendatangkan segala manfaat bagi hambanya, menolong mereka untuk menolak segala bahaya yang datang. Di antara bentuk perlindungannya adalah menetapkan hukum syariat yang sesuai dengan kebijakan dan rahmatnya. Siapa saja yang mencoba menyelami semua nasakh yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan didapatkan hikmah dan rahmat Allah yang luar biasa, yang agung. Bagaimana Allah mewujudkan kemaslahatan itu kepada setiap hambanya, sampai hambanya pun seringkali tidak merasakan bahwa kemaslahatan itu hadir di tengah-tengah mereka. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasakh ini sesungguhnya kalau kita teliti lebih jauh lagi, ada memiliki 3 jenis, ya. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah
nasakh tilawah dan hukum. Naskhut tilawah wal hukmi. Jadi secara bahasa, secara bacaan itu ada dulu. Bunyinya ayatnya ada. Ya. Begitu juga secara hukum berlaku. Ya. Tapi selanjutnya bacaan tersebut dihilangkan, hukumnya juga dihilangkan. Ya. Nanti kita akan sampaikan contohnya. Yang kedua adalah nasakh hukum tanpa tilawah. Jadi secara hukum dulu berlaku, tapi selanjutnya tidak berlaku lagi, dihilangkan atau ditiadakan. Tapi tilawahnya masih tetap ada, bacaannya itu ada di dalam Al-Quran, teksnya ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, naskhut tilawah dunal hukmi. Ya, secara bacaan ada, tapi hukum itu tidak lagi berlaku bagi kaum muslimin. Ya. Baik, contohnya apa? Contoh yang pertama adalah naskhut tilawah wal hukmi, nasakh tilawah dan hukum. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fima unzila minal Qur'an 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Jadi di antara yang pernah diturunkan dari Al-Qur'an adalah bahwa batasan yang diharamkan itu adalah 10 rada'at, 10 susuan, ya. Ma'lumatin yuharrimna, diharamkan untuk dinikahi dikarenakan 10 kali susuan, ya. Kemudian setelah itu dinasakh, ya, dengan khamsin ma'lumatin, dengan 5 susuan, ya. Fatuwfiya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW wafat, ya. Wahunna, dan semua ayat tadi, ya, semua ayat tadi, ya, itu fima yuqra'u minal Qur'an, adalah ayat-ayat yang dulu juga dibaca dan bagian dari Al-Qur'an. Akan tetapi, ya, semuanya dinasakh, ya, tidak berlaku semuanya. Bukan 10 rada'at, bukan juga khamsu rada'at, ya. Kedua-duanya tidak berlaku lagi. Secara tilawah enggak ada, secara hukum juga sudah tidak ada, ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nasakh hukum tanpa tilawah, ya. Contohnya adalah surat Al-Mujadalah ayat 12. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini, ya, dinasakh atau mansukhah, ya, diganti, ditiadakan, ya, dengan ayat setelahnya. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat, ya. Jadi hukum pada ayat 12 tadi dinasakh dengan ayat 13, ya. Namun tilawahnya tetap. Jadi hukumnya sudah tidak berlaku, ya. Nah, dan tilawahnya tetap ada, ya. Tetap berlaku, tetap tertulis di situ, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian contoh yang ketiga adalah nasakh tilawah tanpa hukum, ya. Naskhut tilawah bidunil hukmi. Contohnya adalah terkait dengan hukuman bagi syekh dan syekhah yang melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah, padahal mereka sudah menikah dua-duanya. Yaitu apa yang diriwayatkan dari Umar ibnul Khattab dan Ubay ibnu Ka'ab tentang hukum laki-laki dan perempuan tua yang berzina dan sudah menikah, ya. Kita cermati bahwa ayat tentang hukum tersebut sudah tidak ada, ya. Tidak ada lagi secara tekstualnya, tapi hukum tentang kasus ini tetap berlaku. Jadi secara tilawah, ya, sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan semuanya terkait dengan pembahasan nasakh dan
mansukh di dalam Al-Quran ini. Barangkali kalau kita cermati, kita baca di beberapa kitab-kitab, buku-buku, sebagian ulama ada yang berpendapat beberapa ayat statusnya sudah dinasakh menurut mereka. Seperti ayat perintah agar memaafkan dan berpaling dari orang-orang musyrik. Ya. Al-afu wal i'radu 'anil musyrikin. Ya. Ada yang mengatakan ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat peperangan. Namun kalau kita baca-baca lebih dalam lagi, bahwa pendapat yang rajih, ayat ini sesungguhnya belum dinasakh. Bahkan statusnya sebagai ayat yang muhkamah, ayat yang statis, konstan, ayat yang memang tetap dan tidak berubah, dan bisa diamalkan saat kondisi kekuatan Islam melemah. Sedangkan ayat peperangan diamalkan saat kondisi kekuatan umat dalam kondisi yang kuat. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan terkait dengan pembahasan nasakh di dalam Al-Quran. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan kita tetap belajar dan menggali makna-makna dari samudra Al-Quran ini. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.